Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada permasalahan yang ketiga. Di mana letak telaga tersebut? Di mana letak telaga tersebut? Maka secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, bahwasanya telaga tersebut berada di setelah Sirat, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sebagaimana diisyaratkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis-hadis tentang telaga setelah hadis-hadis tentang syafaat, ya, tentang mizan, setelah. Jadi berpendapat bahwasanya telaga ada setelah Sirat, setelah orang lewat dari Sirat baru kemudian minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kebanyakan ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi, kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, dan disahihkan oleh banyak ulama bahwasanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam letaknya di padang mahsyar. Letaknya di padang mahsyar. Dalilnya apa? Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam letaknya adalah di padang mahsyar, karena dalam banyak riwayat ada orang-orang yang dihalangi. Rasulullah SAW mengenal mereka, orang-orang yang hendak datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam namun dihalangi, tidak bisa masuk kepada telaga Nabi, tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya, dan mereka jelas mereka adalah pelaku maksiat, mereka pelaku dosa besar, mereka adalah orang-orang yang murtad, mereka adalah orang-orang yang merubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sempat menuju ke telaga Nabi, kemudian Nabi usir. Kalau seandainya telaga Nabi berada setelah Sirat, orang-orang ini tidak bakalan bisa ke telaga karena mereka sudah tenggelam di neraka jahanam. Paham maksudnya? Kalau seandainya telaga Nabi berada setelah Sirat, maka orang-orang pelaku maksiat tadi, ya, tidak akan sempat melewati Sirat, mereka akan sudah jatuh terlebih dahulu, tidak akan sampai kepada telaga. Karenanya pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, adalah telaga Nabi berada di padang mahsyar. Dan dalil yang kedua, bahwasanya telaga Nabi berada di padang mahsyar sesuai dengan kondisi, ya. Karena orang-orang sangat butuh dengan, ya, air minum tatkala di padang mahsyar, ya. Dalam hadis-hadis bagaimana kondisi manusia tatkala dibangkitkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi, ya, tidak memakai alas kaki, dalam kondisi belum disunat, dan dalam kondisi tidak membawa harta sepeser pun, sedikit pun. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulai awal penciptaan kami ulangi lagi. Sebagaimana seorang anak tatkala baru lahir dari perut ibunya dalam kondisi tidak memakai pakaian, tidak memakai alas kaki, kemudian belum disunat, dan tidak ada uang yang dia bawa tatkala lahir. Tidak ada bayi keluar kemudian bawa apa? Bawa uang, tidak ada. Maka demikian pula tatkala dia dibangkitkan. Karena seorang tatkala meninggal dunia, seluruh harta akan dia tinggalkan. Seluruh harta akan dia tinggalkan. Harta yang dia kumpulkan selama ini akan dia tinggalkan, ya. Akan dia tinggalkan. Dan Nabi SAW mengatakan, yatba'ul mayyit salasa. Mayat akan diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya, ya. Fayarji asnani, maka 2 akan kembali. Wa yabqa wahid. Yang tersisa bersama dia adalah amalnya. Keluarganya yang mengantar, hartanya yang ikut seperti budaknya akan meninggalkan dia, ya. Keluarganya, istrinya, anaknya tidak akan ikut dikubur. Padahal waktu di dunia istrinya mengatakan, mas, saya cinta mati sama kamu, mas. Kalau kamu mati saya ingin dikubur juga, mas. Kita mati bareng-bareng. Waktu suaminya mati, istrinya kawin lagi. Sama sebaliknya seorang wanita, suami juga mengatakan, istriku, saya cinta mati sama kamu, istriku, kita mati bareng, hidup bareng, ya. Begitu istrinya meninggal, suaminya nanti kawin lagi. Meskipun istri kita cinta mati sama kita, kalau disuruh masuk di kuburan sama kita, dia nggak berani. Dia nggak akan setia sampai dikubur bersama kita. Jadi ingat, kata Nabi SAW, keluarga akan meninggalkan kita. Kemudian harta kita akan kita tinggalkan seluruhnya. Yang tersisa cuma amal. Nah, kalau tidak ada harta yang kita bawa tatkala kita dikubur, maka lebih-lebih lagi tatkala kita dibangkitkan. Lebih-lebih lagi tatkala kita dibangkitkan. Dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak pakai pakaian, kemudian belum disunat seperti bayi yang baru lahir, tidak pakai alas kaki, buhman, tidak ada sesuatu yang dibawa. Karenanya tatkala terjadi khusumat pengadilan pada hari kiamat, semuanya bayarnya bukan pakai duit, pakai amalan. Kata Nabi SAW, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'in
falyatahallalhu minhul yauma qabla alla yakuna dinar wala dirham. Barang siapa yang punya kezaliman sama saudaranya, menjatuhkan harga diri saudaranya atau yang lainnya, kata Nabi Rasulullah SAW mengkhususkan perkataan min irdin, yaitu menjatuhkan harga diri saudaranya atau yang lain, hendaknya dia minta dihalalkan sekarang sebelum datang hari kiamat. Tidak ada dinar, tidak ada dirham, ya. Jadi kalau kita punya kezaliman sama orang, kita bayar tidak pakai harta. Karena harta apa? Tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa amal soleh kita yang tinggi, yang mati bersama kita dalam kuburan kita, amal soleh kita. Itu yang kita gunakan untuk bayar kezaliman yang kita lakukan. Barang siapa yang berghibah, barang siapa yang merendahkan saudaranya, barang siapa yang menjatuhkan harga diri saudaranya, barang siapa pernah ngata-ngatain saudaranya, dia akan bayar dengan apa? Dengan amal soleh dia. Mengerikan pada hari tersebut. Kita bayangkan kalau seandainya kita masih hidup sekarang, kemudian ada peraturan, barang siapa yang menggibah saudaranya, dipotong uangnya 200.000 sekali gibah. Ada orang yang mau gibah, enggak ada yang mau gibah. 2 kali gibah dipotong 200.000 jadi 400.000. Gibahnya sampai 1 jam bisa sampai 10 juta. Siapa yang mau gibah? Ya. Ingat, itu masih mending kita dipotong uang kita. Kenapa? Kalau kita menggibah berarti kita transfer pahala kita kepada orang tersebut. Jadi ini perkara yang sangat merugikan. Nah, di akhirat kelak mengerikan, yang kita bayar adalah dengan amal soleh kita. Makanya ya, saya pernah bertemu dengan seorang syekh, cerita sama saya, kata dia, Firanda, ada syekh lain, ya, ada orang lain menjelek-jelekan saya. Sering dia menjelek-jelekan saya. Suatu hari dia pun menyesal. Entah ada apa gerangan, tiba-tiba dia menyesal. Dia telepon saya. Dia bilang, wahai fulan, saya minta nomor rekeningmu. Ada apa? Mohon maaf, saya telah menjatuhkan harga dirimu. Kau minta berapa saja saya kirim. Saya itu langsung cerita sama saya, kata dia, saya bilang saya tidak butuh dengan duitmu, matikan. Karena saya tersebut juga kaya, ya. Kalau kita silakan mungkin kirim. Bolehlah 1 miliar. Dia enggak. Dia bilang saya tidak butuh dengan duitmu. Syekh ini juga sering kasih sumbangan, ya. Dia tidak butuh, ya. Kenapa? Orang tersebut tahu tentang bahayanya ghibah. Orang tersebut tahu tentang bahaya menjatuhkan harga diri orang lain. Bahwasanya yang akan dia gunakan untuk membayar bukan dengan harta, tapi dengan kebaikan yang dia miliki, dengan pahala salatnya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala dakwahnya, dengan pahala taklimnya. Ya, semuanya akan dia bayar untuk membayar, ya, kezaliman yang pernah dia lakukan. Sampai-sampai Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kalau Anda menggibahi orang lain, kemudian Anda minta maaf dari dia dan dia tidak mau kecuali dengan harta, maka kasih harta. Karena masih bisa kita bayar kalau di dunia. Kita jelek-jelekan orang, kita datang sama dia, ketahuan kita jelek-jelekin dia. Kita bilang, fulan, saya telah jelek-jelekan kamu, ya. Saya minta maaf. Enggak, saya enggak maafkan. Begini saja, bagaimana kalau saya kasih hadiah 5 juta? Boleh maafkan saya? Enggak, 7 juta misalnya. Nah, kalau begitu antum boleh tawar. Bagaimana kalau 5 juta? Boleh tawar. Yang penting dia apa? Yang penting dia ridho, ya ikhwan. Yang penting dia ridho, ya. Karena kalau dia sudah meninggal, ente bagaimana tahu dia maafkan ente? Dan pada hari tersebut kita sangat butuh dengan kebaikan. Sampai sebagian salaf mengatakan, kalau ada seorang ibu pada hari tersebut, pada hari kiamat, bisa mengambil kebaikan putranya, dia akan ambil. Kalau ada seorang ibu bisa mengambil kebaikan anak-anaknya, dia akan ambil. Kenapa? Dia butuh, dia ingin menyelamatkan diri. Hari yang sangat mengerikan yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana seorang akan lari dari istrinya, akan lari dari orang tuanya, akan lari dari anak-anaknya, dia tidak pedulikan anak-anaknya. Padahal dia sangat sayang kepada anak-anaknya, dia sangat sayang kepada istrinya. Kenapa? Kata Allah, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut masing-masing orang sibuk dengan urusannya. Hari tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari di mana seorang akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan dan dia siap disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tatkala Rasulullah SAW menyebutkan kepada Aisyah, hari tersebut lelaki dan wanita dikumpulkan, ya, barang-barang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, alaysa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd?" Ya Rasulullah, bukankah kalau mereka sama-sama telanjang, yang lain akan melihat aurat yang lain? Kata Nabi SAW, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd. Perkaranya sangat dahsyat sampai tidak terpikirkan seorang akan melihat aurat orang lain. Ya ikhwan, sebagian ulama mengatakan waqad ra'ayna mithla dzalik, kami telah melihat yang semisal ini di dunia. Tatkala terjadi peristiwa terowongan Mina, sebagian orang lari tanpa pakaian dan mereka tidak peduli, yang dia pikirkan bagaimana bisa selamat. Tidak ada pikirannya untuk melihat aurat orang lain. Kenapa? Kondisinya sangat dahsyat, bagaimana seorang bisa menyelamatkan diri. Oleh karena pada hari yang Allah Subhanahu wa taala, ya, itu hari yang sangat mengerikan. Manusia dibangkitkan dalam kondisi, ya, telanjang, dalam kondisi kehausan,
dalam kondisi kehausan. Kemudian matahari diturunkan oleh Allah dalam jarak 1 mil. Ya, dan dunia tatkala itu dirubah, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi diganti dengan bumi yang lain, ya. Ada yang mengatakan bumi ini sendiri namun dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pendapat yang saya kuatkan. Ada yang mengatakan bumi yang lain memang diganti total, ya, karena penggantian, kata mereka, namanya diganti itu melazimkan penggantian asalnya juga. Tapi sebenarnya Allah mengatakan tidak, namanya penggantian bentuknya. Kan dalam Al-Quran Allah mengatakan wa idzal ardu muddat, tatkala bumi dibentangkan. Yang tadinya kata para ulama bumi itu bulat, muddat, ditarik sehingga menjadi apa? Datar. Kemudian gunung-gunung ya dihancurkan, diterbangkan kemudian dihancurkan. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Gunung-gunung yang kokoh akan diterbangkan, dihancurkan sehingga bumi menjadi rata, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Semuanya datar rata sehingga tidak ada yang bisa sembunyi. Kalau ada pohon mungkin orang sembunyi di balik pohon. Ada orang sembunyi di dalam rumah, ada yang sembunyi di balik lembah. Tidak. Allah akan menyidang kita semua. Tidak ada yang bisa apa? Sembunyi karena bumi datar. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, ya, bahwasanya laisa fiha ma'lamun li ahad. Manusia akan dikumpulkan pada dataran yang tidak ada tanda apapun, tidak ada pelang, tidak ada jalan, tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada lembah, semuanya sama sehingga semua manusia akan kelihatan. Kemudian matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat panas. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bagaimana orang-orang kafir yang berada di padang mahsyar tersebut, tatkala mereka dimasukkan dalam neraka jahanam, mereka minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal makanannya sangat mengerikan. Zakum, ya. Yang mereka makan seperti itu zakum, kemudian yang mereka minum air yang sangat mendidih yang menghancurkan usus mereka. Namun mereka sangat lapar. Kenapa? Mereka menanti di padang mahsyar. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Hari tersebut satu hari seperti 50.000 tahun. Mereka tidak makan, tidak minum. Sementara matahari jaraknya 1 mil. Sehingga mereka terasa sangat amat lapar dan amat sangat haus, sehingga tatkala mereka dimasukkan neraka jahanam mereka tetap minta makan padahal makannya zakum. Dan zakum kata Nabi SAW, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat ala ahli dunya la afsadat alaihim ma'aishahum." Atau kama qala Nabi SAW. Kalau seandainya ada satu getah, satu tetes dari buah zakum jatuh ke atas muka bumi, maka akan merusak kehidupan penduduk bumi, penduduk dunia. Padahal bumi begitu luas. Kenapa? Karena saking busuknya buah zakum tersebut. Ibarat kalau kita di rumah, mungkin rumah kita mewah, ada kulkasnya, ada AC-nya, ada parfumnya, tapi ada bangkai tikus di kamar kita. Kita nggak bakalan bisa makan di kamar kita. Kita nggak bakalan bisa tidur. Kenapa? Ada bangkai yang sangat bau. Ya. Ibaratnya kira-kira demikian. Kalau ada satu tetes buah zakum jatuh di atas muka bumi, baunya merata, akan membau, menjadikan bumi ini menjadi sangat bau, sehingga akan merusak kehidupan penduduk bumi. Mereka tidak bisa betah hidup dengan bau yang sangat busuk tersebut. Nah, bagaimana lagi kalau itu adalah buahnya dimakan? Nah, penduduk neraka jahanam, mereka tahu buah tersebut sangat bau, ya, karena kecium tentunya. Tapi karena rasa lapar yang amat sangat yang mereka rasakan, mereka terpaksa makan. Kemudian mereka minum. Setelah itu mereka kehausan. Bayangkan, mereka menunggu di padang mahsyar dengan waktu yang lama, ya, sehingga mereka akhirnya kehausan dan mereka tahu air yang diminumkan kepada mereka seperti minyak yang panas, dan mereka tetap apa? Minum. Kata Allah, faqatta'at am'a'ahum, maka minuman tersebut akan memotong, mencabik-cabik usus-usus mereka. Namun mereka harus minum. Kenapa? Karena kehausan yang mereka rasakan. Oleh karena pada hari tersebut adalah hari yang sangat mengerikan, di mana setiap kita butuh dengan air minum. Maka tepatlah waktunya tatkala itu Rasulullah SAW menanti kita di telaganya untuk memberikan minum kepada umatnya, agar umatnya tidak kehausan setelah itu. Dan setelah mereka minum dari telaganya, kata Nabi SAW, lam yadma abadan, mereka tidak akan, man syariba lam yadma abadan, barang siapa yang minum dari telagaku, dia tidak akan kehausan selamanya. Nah, orang-orang beriman pada hari tersebut dimuliakan. Mereka minum dari telaga Nabi SAW meskipun matahari dekat, meskipun masih lama masa penantian, mereka tidak haus. Kenapa? Mereka telah minum dari telaga Rasulullah SAW. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya telaga Nabi SAW letaknya di padang mahsyar, di kondisi bumi yang telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, di mauqif tatkala orang-orang sedang kehausan menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk memulai persidangan.